Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Jambi TV. Ketemu kita di program talk show Jambi Terkini dan tentunya bersama saya Dendi Denmar. Pemirsa Jambi TV, tentunya siaran ini ataupun talk show ini akan selalu kami hadirkan dalam rangka menyambut hari ulang tahun pemerintah Kota Jambi yang ke-75 dan hari ulang tahun Tanah Pilih Pesako Betua yang ke-620 tentunya. Dan pemirsa, tentunya seiring acara ini, kami selalu mengingatkan kepada Anda untuk tetap menjalankan protokol kesehatan, mengenakan masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak, menghindari kerumunan tentunya. Dan kami juga mengucapkan untuk Anda yang saat ini tengah menjalani ibadah puasa, selamat menjalani ibadah untuk Anda semuanya. Baik, pemirsa, seperti yang saya utarakan di awal, ini adalah talk show Jambi Terkini dalam rangka menyambut hari jadi, hari ulang tahun pemerintah Kota Jambi yang ke-75. Tentunya setiap hari dengan tema yang berbeda, dengan narasumber yang sesuai dengan kontennya sendiri kami hadirkan untuk Anda. Dan tentunya di tema kita hari ini adalah berkenaan dengan pelayanan publik di Kota Jambi. Sudah hadir 3 narasumber yang sudah duduk bersama saya di sini di studio Jambi TV. Yang pertama ada Bapak Wakil Wali Kota Jambi, Bapak Dr. Haji Maulana MKM. Assalamualaikum Pak Wawako. Salam Pak Sehat? Dendi. Sehat? Ya, alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan Puasa ya, sehat Pak, ya? terus. Ya, alhamdulillah masih terus. Baik, saya kemudian ada narasumber yang kedua. Narasumber yang kedua kami ada Bapak M. Mulyadi Yatub. Beliau adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi. Assalamualaikum Pak Mulyadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah Mas ini. Oke. Kemudian narasumber yang ketiga, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi, Bapak Fahmi SP. Assalamualaikum Pak Fahmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya singkat aja ya, panjang soalnya. Ini saya singkat saja, Kepala DPM PTSP. Baik. Oke ya, mohon izin saya singkat Siap. saja karena panjang banget ya. Tidak. Baik, ini kita berbicara tentang nanti pelayanan publik di Kota Jambi. Kemudian kita akan bicara tentang langkah strategis dalam peningkatan pelayanan publik. Kemudian nanti mungkin ada saran dan juga beberapa rekomendasi yang mungkin akan langsung didengarkan oleh para pemirsa Jambi TV. Baik. Nah, Ya. kita akan bicara tentang pelayanan publik. Yang jelas saya akan mengkaitkan ini dengan visi dan misi dari Bapak Wali Kota Jambi, Bapak Wakil Wali Kota Jambi, termasuk visi dan misi, dan juga saya akan kaitkan dengan RPJMD tahun 2018 sampai dengan nanti 2023. Nah, Pak Wawako, ini berkenaan dengan pelayanan publik. Sebenarnya kalau melihat sebenarnya apa sih yang akan diwujudkan oleh pemerintah Kota Jambi berkenaan dengan pelayanan publik itu sendiri, Pak Wawako? Ya, jadi Pak Dendi dan para pemirsa di rumah, berkaitan dengan pelayanan publik ini memang secara eksplisit dalam RPJMD pemerintah Kota Jambi itu tertuang jelas sekali, yaitu ingin mewujudkan Kota Jambi sebagai pusat perdagangan dan jasa. Nanti ini juga ada hubungannya dengan pelayanan publik berkaitan dengan Perdagangan dan jasa. Iya, iklim, ya, investasi dan lain-lain. Oke. Ya. Dengan berbasis masyarakat berakhlak dan berbudaya. Di sini juga nanti ada pelayanan publik berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan secara eksplisit dan mengedepankan pelayanan prima. Nah, pelayanan prima ini adalah berkaitan langsung dengan pelayanan publik, artinya memberikan layanan terbaik kepada masyarakat dengan hadirnya pemerintah. Dan pada misi 1 jelas bahwa kita ingin memperbaiki, meningkatkan ya, tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat berbasis teknologi informasi. Jadi ini kata kuncinya. Artinya pelayanan publik di era sekarang, di era digitalisasi ini, di mana pemerintah Kota Jambi sudah menjadi 25 kota dengan smart city, maka semua proses pelayanan publik itu selalu dikaitkan dengan teknologi informasi untuk mempermudah. Sekali lagi, untuk mempermudah, bukan untuk mempersulit, untuk mempermudah, memperlancar, sehingga bentuk hadirnya pemerintah itu sekarang adalah memberikan pelayanan terbaik
Dan diharapkan bahwa dengan proses teknologi informasi itu semuanya jadi transparan dan akuntabel. Itu juga penting. Jadi persyaratannya apa, berapa lama proses penyelesaiannya, kemudian kalau ada kendala apa yang harus diselesaikan. Ada ini ya, Iya, ada timelinenya. ada timelinenya, termasuk yang paling penting dari pelayanan publik itu adalah mekanisme komplain, ya, keluhan. Ada jalur bagaimana masyarakat yang mendapatkan pelayanan, kemudian ada hal yang belum terlayani secara maksimal atau optimal, bisa melakukan keluhan secara mudah, baik itu melalui WA, melalui Sikesal, melalui akses kotak pelayanan publik. Dan yang terakhir yang penting juga itu adalah kami dari pemberi jasa pelayanan di semua OPD ini yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik harus melakukan survei kepuasan. Nah, survei kepuasan ini kan berbagai macam cara. Ada yang secara langsung berbasis teknologi seperti DPM PTSP. Setelah masyarakat mendapatkan layanan langsung di screen, bisa pilih puas, tidak puas. Nah, kita bisa menghitung tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. Atau yang paling konvensional, misalnya di beberapa layanan, misalnya di rumah sakit, di puskesmas itu selalu ada kotak saran. Nah, itu juga adalah mekanisme untuk auto feedback kepada pemberi jasa pelayanan, dan secara periodik kami wakil wali kota sebagai menjalankan tugas pengawasan itu meminta data-data dari survei kepuasan dari masing-masing pemberi jasa layanan. Nah, secara umum Pak Dendi, pelayanan publik di Kota Jambi itu kan yang paling tinggi tingkat utilitas penggunaannya tentu yang berkaitan dengan administrasi kependudukan. Betul. Itu hampir secara rutin masyarakat ya, baik itu KTP, baik itu akte kelahiran, kartu keluarga, kartu identitas anak, sekarang ya kan kematian dan sebagainya, itu adalah bentuk hadirnya pemerintah, dan semua jenis layanan itu harus transparan, akuntabel, bebas pungli, prosesnya jelas, persyaratannya jelas, tata laksananya jelas, ada SOP-nya. Kemudian yang tadi yang berhubungan dengan pelayanan dan jasa, perdagangan dan jasa tadi, bahwa pemerintah Kota Jambi sebagai ibu kota provinsi itu mengharapkan ada tumbuh investasi besar. Maka kata kuncinya adalah perizinan yang mudah, transparan. Adalah di PTSP. Betul, karena dengan perizinan yang mudah, ya, kemudian transparan, akuntabel, ada kepastian hukum bagi para investor, maka kami selalu menekankan kepada OPD kami bahwa kita harus membentangkan karpet merah untuk para investor supaya terjadi investasi yang pada akhirnya nanti akan mendorong perekonomian. Memang di tahun terakhir karena pandemi terjadi penurunan yang signifikan, tetapi bukan karena faktor perizinan, tetapi memang karena faktor pandemi. Di tahun 2019 misalnya, Kota Jambi berhasil mengumpulkan kurang lebih 1,3 triliun dana investasi yang masuk ke Kota Jambi. Nah, itu berada di bidang Pak Fahmi ini, baik itu bidang promosinya, bidang kemudahan investasinya, kejelasannya, aturan dan kepastian hukum. 2019 kan belum pandemi. Belum pandemi. Nah, kemudian di 2020 Pak Dendi, setelah pandemi itu turun menjadi 240 miliar saja. Dan ini akhirnya ya jauh tetap sekali. Ya. Dan saya evaluasi di setiap akhir tahun semua OPD saya kumpulkan, dan ini menjadi titik tekan kami untuk mengkaji. Ternyata memang tidak ada hubungannya dengan pelayanan perizinannya, tetapi murni karena faktor para investor besar menahan diri akibat dari pandemi gitu. Nah, hal ini terbukti bahwa tahun ini sudah kembali keluar hasil penilaian dari Kemenpan RB di Dinas PTSP tetap A- ya, jadi hampir sempurna lah sudah di A-. Nah, jadi kita bicara tadi Bapak sudah mengatakan pelayanan publik seperti apa yang ingin diwujudkan oleh pemerintah Kota Jambi, sudah diuraikan, kita kaitkan dengan visi, di mana tadi ada perdagangan dan jasa. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan saya ke Pak Wawako ini berkenaan dengan upaya meningkatkan, karena kan pelayanan publik ini pasti orang akan do the best, pengen yang terbaik. Nah, ke Pak Wawako, saya akan tanyakan ke Bapak berkenaan dengan upaya meningkatkan pelayanan publik yang akan
dilaksanakan? Karena meraih mungkin gampang, tetapi ketika mempertahankan ini akan sulit. Ini gimana Pak Wawako? Betul Pak Dendi. Jadi memang berkaitan dengan pelayanan publik itu ekspektasi dan harapan masyarakat itu selalu meningkat. Jadi kita tingkatkan pelayanan pun ekspektasinya lebih ya. Jadi memang dan itulah selalu menekankan inovasi dari semua OPD. Nah, ada satu inovasi yang besar pemerintah Kota Jambi lakukan saat ini, dan Pak Wali Kota sudah menandatangani kesepakatan dengan Kementerian Pan-RB. Tahun ini kita sedang membangun yang disebut dengan Mall Pelayanan Publik. Letaknya di belakang DPRD Kota Jambi. Insya Allah secara fisik itu tahun ini akan selesai, dan beberapa bulan yang lalu saya memimpin langsung seluruh OPD yang memberikan jasa pelayanan itu untuk melihat ada beberapa kota yang sudah jalan ya seperti Palembang kemarin saya melihat ke sana. Nah, tujuannya Mall Pelayanan Publik itu adalah kembali meningkatkan proses pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat dalam wujud hadirnya pemerintah untuk mempermudah semua proses. Jadi di mall pelayanan publik itu seperti kita masuk mall itu. Kalau kita masuk mall atau swalayan besar itu kan mau cari apa aja ada. One stop shopping. Iya, one stop shopping. Nah, sekarang one stop service. Masyarakat Kota Jambi datang ke situ mau membutuhkan pelayanan publik, administrasi kependudukan ada semua, mau membutuhkan layanan publik perizinan ada di situ semua. Dan tidak lagi misalnya satu perizinan tertentu butuh rekomendasi dari dinas tertentu, tidak perlu lagi yang bergerak itu penerima jasa layanan, tetapi yang bergerak adalah tim-tim dinas yang memberikan rekomendasi itu berada pada satu atap di bawah koordinasi nanti DPM PTSP. Jadi dan ke depan kita juga mengajak pemberi jasa layanan tidak hanya yang berada di bawah naungan Pemda, Pemkot Jambi, tetapi juga yang vertikal, pengurusan imigrasi, SIM yang sifatnya memperpanjang ya, karena dia kan kalau baru kan harus tes drive tentu tidak bisa, tapi kalau memperpanjang bisa, layanan perpajakan di bidang kendaraan, semuanya berada di satu atap itu. Nah, itulah harapannya bahwa tahun depan kita sudah bisa merealisasikan ini sebagai upaya meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat Jambi. Baik, Pak Wawako, saya ingin ke Dinas Dukcapil Kota. Pak Mulyadi, ini berkenaan dengan pelayanan publik, karena ini seru ini kalau kita bilang Dukcapil ini orang pasti akan banyak sekali urusan ke kantor tersebut. Nah, berkenaan dengan bagaimana peran Dinas Dukcapil sebagai penyelenggara pelayanan publik dalam mewujudkan visi dan misi pemerintah Kota Jambi, mungkin bisa dijelaskan Pak Mulyadi? Ya, terima kasih Pak Denny. Izin Pak Wawako. Tadi sudah cukup jelas disampaikan oleh Pak Wawako visi misi tentang khususnya penyelenggaraan pelayanan publik di Kota Jambi yang tertuang di dalam RPJMD 2018 dan 2023. Nah, Dinas Dukcapil salah satu adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pelayanan dasar berupa kategori penyelenggaraan pelayanan publik. Di sini kita tahu bahwa Mas Denny, semua urusan sekarang berbasis pada data kependudukan, perizinan dan sebagainya berdasarkan kependudukan. Nah, di sini Dinas Dukcapil harus memiliki peran yang penting. Kan? Orang Dukcapil muaranya. Jadi orang Dukcapil harus merubah mindsetnya untuk mendukung visi misi pemerintah Kota Jambi ke depan. Bagaimana kita bisa mewujudkan pelayanan prima. Nah, disinilah Dinas Dukcapil harus memiliki image yang kuat, ya kan, penguatan kinerja, ya kan, dan jangkauan pelayanan. Jadi yang peran dari Dinas Dukcapil sendiri untuk mendukung visi misi pemerintah Kota Jambi, ya, ada dua kata kunci di sini, yaitu terkait dengan peningkatan kualitas, ya kan, internal dan eksternalnya, maupun peningkatan jangkauan pelayanan tentang tertib administrasi kependudukan. Nah, inilah nanti jangkauan nanti bisa kita bangun dalam bentuk seperti yang Pak Wawako bilang tadi, kita bangun dalam beberapa inovasi-inovasi. Nah, itulah tuntutan bagi lembaga Dinas Dukcapil untuk mendukung pelayanan publik di Kota Jambi. Nah, berarti kan tadi kalau Bapak mengatakan itu sudah mendukung ya, sudah mendukung. Sekarang saya ingin tanyakan indikator, karena kan kita mau tahu capaian nih Pak. Pasti akan ada indikator yang menjadi ukuran dalam peningkatan pelayanan publik dari dinas Bapak sendiri. Ini gimana Pak? Iya,
tertib administrasi kependudukan itu ada 3 indikatornya. Ya. Kan? Yang pertama itu cakupan kepemilikan dokumen kependudukan seperti kartu keluarga dan KTPL. Ya. Yang kedua cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil yaitu akta kelahiran dan akta kematian. Nah, yang ketiga itu validitas data kependudukan. Ya, validitas data kependudukan sangat penting sekali karena ini adalah sebagai basis data untuk digunakan sebagai dasar sektor pembangunan. Okay. Nah, kita tahu kan bahwa data kependudukan ini bersifat dinamis, bergerak. Nah, inilah yang harus kita dorong, bagaimana penduduk aktif, ya kan, untuk intens melakukan validasi data kependudukannya. Karena jangan statis. Nah, kalau statis, pemerintah akan kesulitan menggunakan data penduduk sebagai basis data untuk pembangunan. Okay. Contoh, kita statis posisi anak kita saat ini sebenarnya realnya udah tamat SMA, tapi data di kakak kita masih tamat SD. Itu kan ketika diklasterkan, berapa sih jumlah penduduk Kota Jambi yang tamat SD? Akan besar berdasarkan data yang ada di Dukcapil. Padahal sebenarnya realnya udah kecil, lebih tinggi yang tamat SMA misalnya. Nah, inilah tugas Dukcapil, macam mana ini mendorong juga selain kepemilikan cakupan kepemilikan dokumen tadi, ya kan, validitas datanya juga harus sinergi. Nah, sehingga nanti Bapeda, PTSP dan sebagainya yang menggunakan basis data kependudukan tinggal menjembatani proses-proses pelaksanaan pembangunan ke depannya. Ini kan tadi memang sudah dikatakan bahwa Dukcapil ini memang muaranya. Kalau kita sudah punya dokumen tersebut, maka saya akan berpindah ke Pak Fahmi itu dengan satu klik NIK, satu klik nomor NIK sendiri ataupun nomor KK, semua sudah bisa. Apapun itu bentuk dari perizinan. Nah, saya akan ke Pak Fahmi. Pak Fahmi, ini berkenaan dengan peran dan fungsi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai penyelenggara pelayanan publik untuk mewujudkan visi dan misi dan juga menjalankan pemerintah Kota Jambi sesuai dengan RPJMD tahun 2018-2023. Nah, peran dan fungsi PTSP, BPM PTSP ini sendiri seperti apa, Pak? Baik, terima kasih Pak Dendi, Pak Wali, Pak Mul. Jadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di dalam mendukung visi Kota Jambi, yaitu mewujudkan Kota Jambi sebagai pusat perdagangan dan jasa berbasis masyarakat yang berakhlak dan berbudaya dengan mengedepankan pelayanan prima, itu adalah sebagai pendukung. Pendukung utamanya adalah melalui pelayanan perizinan dan pelayanan kepada investor. Jadi ada dua, ada penanaman modal, ada PTSP. Jadi ada dua fungsi yang dijalankan di PMPTSP, yaitu di sektor untuk pelayanan masyarakat sesuai dengan misi pertama bahwa penguatan birokrasi dan peningkatan pelayanan masyarakat berbasis teknologi informasi. Nah, itu adalah nanti diperankan oleh PTSP-nya, Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Kemudian ada lagi misi yang tak kalah penting adalah untuk penguatan ekonomi. Penguatan ekonomi perkotaan itu didukung oleh penanaman modalnya. Jadi ada dua peran yang dilaksanakan, adalah peran sebagai penanaman modal, kemudian peran sebagai pelayanan terpadu satu pintu. Itu tidak hanya untuk penanaman modal, tapi juga izin-izin yang tidak terkait dengan perizinan berusaha, tapi izin-izin lainnya juga dilakukan melalui pelayanan terpadu satu pintu. Jadi PTSP menjalankan dua misi di dalam RPJM Kota Jambi. Nah, itu tadi ada dua misi, artinya saya akan sama dengan pertanyaan saya ke Pak Mulyadi Yatub tadi berkenaan dengan indikator capaian. Nah, pastinya kan pasti ada nih indikator capaian dari DPM PTSP sendiri. Ini seperti apa nih? Baik Pak Dendi, jadi untuk PTSP-nya itu indikatornya adalah sebagai pelayanan administrasi publik. Itu tentu sebagai indikator keberhasilan sebuah pelayanan adalah kita ambil dari indeks kepuasan masyarakat. Indeks kepuasan masyarakat itu adalah indikator baik tidaknya sebuah pelayanan publik. Untuk memperoleh angka indeks tersebut, kita lalu lakukan melalui survei.
namanya survei kepuasan masyarakat. Nah, untuk tahun-tahun ini alhamdulillah mulai dari kita melakukan survei di tahun 2017 sampai saat ini, kita hasil survei kita selalu mendapatkan nilai di atas 80. Di atas 80 itu kalau dikategorikan sudah sangat baik. Survei ini tidak hanya dilakukan secara internal oleh PTSP, tapi juga ada survei yang dilakukan oleh pihak eksternal, yaitu konsultan. Ya. Di pihak eksternal juga ikut melakukan survei dan nilainya sama. Jadi itu adalah untuk yang indikator keberhasilan di pelayanan administrasi perizinan. Kemudian untuk indikator keberhasilan di bidang investasi itu kita lihat dari realisasi investasi. Dari realisasi seperti angka yang diutarakan oleh Pak Wako tadi. Walaupun memang di masa pandemi realisasi investasi kita sangat jeblok, tetapi kan anjlok. Itu bukan karena permasalahan pelayanan, tetapi karena pengusahanya yang ngerem. Pak Fahmi kita tahan dulu sebentar. Pak Mulyadi kita tahan sebentar. Pak Wawako kita tahan sebentar. Nanti saya akan ke Pak Wawako. Ini berkenaan sejauh ini Bapak melihat pelayanan publik di mata Bapak sendiri sudah seperti apa. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi tetap di Dialog Jambi Terkini. Baik pemirsa Jambi TV, kembali kita di Talkshow Jambi Terkini dengan tema pelayanan publik di Kota Jambi. Di segmen 1 saya sudah bertanya dan di segmen 2 ini kami akan lebih ke teknis seperti apa pelayanan publik itu sendiri. Nah, saya ke Pak Wawako. Pak Wawako, ini saya akan tanya berkenaan dengan sejauh mana. Karena dari tahun 2018 sekarang posisi kita ada di tahun 2021, artinya sudah 3 tahun berjalan. Sejauh ini Bapak melihat perkembangan pelayanan publik yang sudah Bapak lihat saat ini sudah sejauh mana nih Pak? Ya baik, terima kasih Mas Dendi. Jadi dari segi indikator-indikator, salah satu yang kita lihat adalah survei kepuasan masyarakat terhadap masing-masing layanan publik. Nah dari segi angka itu saya selalu mengikuti, setiap tahun saya evaluasi, sudah rata-rata di atas 80. Tetapi sekali lagi bahwa yang namanya pelayanan itu selalu kepuasan itu adalah kesesuaian antara ekspektasi harapan masyarakat terhadap kenyataan pelayanan yang diberikan. Nah kalau 80 kan artinya ada potensi sekitar 20% yang tidak puas. Nah untuk kelompok yang tidak puas ini saya selalu sampaikan kepada seluruh OPD harus dijadikan masukan untuk quality improvement. Jadi selalu memperbaiki kualitas pelayanan. Jadi pelayanan itu tidak boleh statis seperti yang disampaikan Pak Mulyadi tadi. Harus dinamis karena tuntutan masyarakat itu naik terus levelnya. Maka kita sebagai pemberi jasa layanan juga harus improve terhadap kualitas itu, terus continuous improvement. Jadi dari waktu ke waktu apapun keluhan yang masuk ke pemerintah melalui berbagai macam jalur kan. Saya sendiri punya WA, punya Instagram, Pak Wali juga punya. Kemudian di kota sendiri ada Sikesal ya kan, sistem informasi keluhan dari masyarakat ditulis di situ. Ada juga melalui media cetak, koran, keluhan-keluhan pembaca itu. Nah, semua pemberi jasa layanan ini setiap pagi hari sudah harus buka. Keluhan-keluhan itu harus segera direspons. Karena memang dalam pemberi jasa layanan ini kan ada banyak faktor ya. Yang pertama, kita sudah memberikan kejelasan tentang persyaratan dari sebuah layanan. Kadang-kadang ada satu subsistem yang belum dilengkapi oleh yang membutuhkan layanan, kemudian diupload gitu kan. Maka sistem akan membaca ini belum lengkap. Maka itu belum bisa dihitung hari berjalan pelayanan, karena hari berjalan itu dimulai dari ketika kelengkapan berkasnya itu full. Begitu juga mengenai data kependudukan. Banyak masalah karena memang data kependudukan pemerintah Kota Jambi ini sangat dinamis.
Karena pertambahan penduduk Kota Jambi ini bukan dari kelahiran, tetapi lebih ke arah urbanisasi, kepindahan dari satu tempat ke tempat lain, tidak melapor, atau juga tadi kenaikan jenjang pendidikan tidak dilaporkan. Pada saat diurus ternyata data-data kita belum. Nah, ini memang butuh kerjasama ya semua pihak. Oleh karena itu saya dan Pak Wali Kota selalu menyampaikan kepada seluruh OPD bahwa Anda harus menciptakan inovasi setiap tahun, minimal satu OPD, satu sampai ke level kecamatan, sampai ke level kelurahan. Nah, sebagian besar inovasi-inovasi itu di bidang layanan publik. Salah satunya bahwa kami pemerintah Kota Jambi ingin mendorong UMKM dan pelaku usaha mikro menengah itu lebih mudah perizinannya, itu kita delegasikan kewenangannya itu ke kantor camat. Jadi di setiap kecamatan tuh ada layanan publik namanya paten, Pak. Nah, itu untuk ada yang lini bawah lagi. Lini bawah supaya kalau misalnya usaha dengan modal di bawah 50 juta izinnya cukup di kantor camat. Kenapa harus ke PTSP? Nah, itu tujuannya adalah supaya layanan ini lebih dekat ke masyarakat. Jadi setiap kecamatan itu ada paten namanya, sistem pelayanan terpadu juga perizinan khusus untuk UMKM dan pengusaha sampai level menengah. Termasuk juga izin bangunan. Kalau luasan bangunannya kecil itu cukup di kecamatan, dan kewenangan dari pemerintah kota, wali kota itu sudah didelegasikan kepada camat. Tujuannya apa? Ya mempermudah akses. Semakin mudah akses, maka kita harapkan UMKM semakin mudah bergerak di level bawah. Nah, kemudian berikutnya memang yang sering jadi kendala adalah ketika masing-masing OPD itu kan ada hal-hal yang harus direkomendasikan oleh OPD teknis misalnya PU, Perkim berkaitan dengan kewenangannya dari masing-masing. Ramuannya itu ada di PTSP memang, tetapi secara kajian teknisnya ada itu berada di OPD terkait. Nah, kadang-kadang secara teknis OPD terkait melihat ada satu yang belum bisa dipenuhi, maka di sini tidak bisa proses. Nah, antar OPD ini kan tempatnya berbeda, koordinasinya juga beda, maka itulah terobosan yang kita ambil bahwa ke depan kita buat mall pelayanan publik. Rekomendasi apapun ya dari OPD teknis itu ada di situ. Artinya kendala jarak yang tadinya mungkin dari satu titik ke titik yang lain, dengan adanya mall tadi cukup datang ke mall saja semua sudah beres. One stop service. Kemudian kita bisa dapat yang namanya service excellent di dalam satu atap itu sendiri. Oke, Pak Wawako, saya ingin ke Pak Mulyadi Yatub. Pak Mulyadi, ini berkenaan dengan apa yang diutarakan oleh Pak Wawako. Artinya kan kalau kita bicara tentang peningkatan pelayanan administrasi kependudukan, peningkatan pelayanan untuk administrasi kependudukan. Nah, tentunya ini punya langkah-langkah strategis dari Dukcapil. Bisa dijelaskan? Langkah-langkahnya ini apa aja nih, Pak? Baik, Mas Denny. Tadi seperti yang Pak Wawako bilang, kita dituntut setiap OPD itu harus membangun inovasi. Ya kan? Inovasi inilah menjadi suatu langkah-langkah strategis. Inovasinya continuous bagi kita dalam upaya memenuhi hak masyarakat akan administrasi kependudukan. Nah, salah satu contoh, dulu setiap pengurusan dokumen kependudukan itu satu-satu, ngurus KK dulu, habis itu ngurus aktenya, ngurus ininya. Nah, ini setelah kita dalami, kenapa tidak kita lakukan suatu terobosan yang namanya layanan terintegrasi? Jadi di mana dia mau masuk, silakan. Dia mau ngurus akta kelahiran anaknya, dengan satu berkas dokumen dia akan mendapatkan 3 dokumen lainnya. Akta kelahiran, kartu keluarga dengan data terbaru, KIA-nya, misalnya dia belum punya KTP, KTP-nya yang belum. Nah, itu kita rubah polanya menjadi terintegrasi. Jadi masyarakat cukup datang sekali akan mendapatkan beberapa dokumen. Nah, ini itu terobosan-terobosan yang kita lakukan, ya kan, dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan kita. Ya kan? Itu salah satu yang kita jalankan. Nah, di sisi lain kita lakukan juga, kita tahu bahwa pelayanan administrasi kependudukan ini yang kita rasakan seringkali masyarakat menunggu ketika mengurus itu ketika saat dibutuhkan. Nah,
ini salah satu pandangan yang kita lihat itu ada kekurangan waktu masyarakat untuk berurusan ini, ya kan? Nah di sini kita ambil terobosan baru, ya kan? Namanya kita inovasi, kita bangun namanya reaksi cepat. Reaksi cepat itu dulu kita lakukan di level sampai ke tingkat kelurahan, ya kan? Nah sekarang kita sudah menjajalnya, memfasilitasi penduduk itu sampai ke level RT. Jadi kita buka kantor lah di RT untuk apapun urusan dokumen kependudukannya kita layanin di situ. Nah ini lebih mendekatkan kepada masyarakat akan kebutuhan dasar dokumen kependudukan, dan ini juga sedikit tanpa terasa juga akan berimbas pada memutus mata rantai kalau ada pihak-pihak yang menggunakan perantara atau calo. Nah itu yang penting. Ya kan? Kita langsung terobos masuk ke level RT. Nah jadi kan masyarakat langsung merasa ini. Nah itulah yang kita bangun, yang sudah kita jalankan, dan kita bagaimana dengan penduduk yang lansia, disabilitas, sakit. Nah itu kita ada juga bangun namanya LAKERS, layanan administrasi pendudukan ke rumah. Itu kita koordinasi dengan RT menginformasikan bahwa ada warga yang tidak bisa datang ke Dukcapil. Nah itu yang kita datang ke rumah, dan itu yang namanya istilah administrasi pendudukan melaksanakan dengan pola stel sel aktif. Jadi kita harus turun. Jadi ke depan kalau dilihat dari sisi target, Kota Jambi ini target cakupannya juga cukup tinggi. Jadi ke depan kita lebih banyak turunnya ke lapangan. Nah sekarang begini, kantor, gitu. Yang menjadi pertanyaan saya nih ke Pak Mulyadi Yatub, kendala Pak, pasti akan ketemu yang namanya kendala. Sejauh ini seperti apa Pak? Ya, memang yang kita konteksnya ke pelayanan ya Pak. Karena kita masalahnya kendala yang kita hadapin sangat utama sekali adalah data. Karena ini kan masalah data penduduk. Data penduduk ini bukanlah suatu hal yang bisa kita kesampingkan, karena ini berdampak kepada rentetannya sangat panjang, termasuk nanti kalau saya berurusan dengan DPM PTSP. Nah, ini data penduduk, data perseorangan, itu yang kita sering hadapi kendalanya. Ya, makanya kita selalu menggaungkan mengurus dokumen kependudukan itu urus sendiri. Karena kita yang tahu. Jadi kita yang tahu. Kita yang tahu riwayat data kita atau data keluarga kita. Kalau melalui perantara, mereka kan tidak tahu apa benar ini anak lahir. Jadi begini, mungkin Pak Wawako, Pak Fahmi, dan juga Pak Mulyadi Yatub yang terbenak di dalam mindset masyarakat, mungkin ada beberapa yang beranggapan mungkin mengurus itu ribet. Nah ini yang harus kita benahi. Nah ini sejauh mana nih Pak Mulyadi? Nah itu tadi Mbak Deni, salah satunya kita melakukan reaksi cepat tadi. Kita datangi dia ke RT-nya. Ribetnya di mana? Kan gitu. Itulah kita ingin membuktikan bahwa ribetnya itu di mana. Kita membangun inovasi yang kita namakan reaksi cepat. Kita datangi sehingga warga nyata melihat sendiri ribetnya di mana. Kalau jaringan bagus, Anda bisa tunggu siap selesai di tempat. Itu. Saya ke Pak Fahmi. Nah, ini berkenaan dengan ini satu kaitan karena dokumen itu muaranya ada di Dukcapil, kemudian saya akan mengurus bisnis, mengurus investasi dan seterusnya, termasuk izin-izin. Tadi sudah dikatakan oleh Pak Wawako, kalau yang kecil cukup di kecamatan saja, tapi kalau skupnya memang harus ke PTSP, saya akan ke kantor Bapak. Nah, yang penting adalah yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana cara dari DPM PTSP sendiri menjaga kualitas, karena kita tahunya kalau mengurus sesuatu pasti akan ke kantor Bapak dan seterusnya. Nah kita pengen tahu nih Pak, bagaimana cara menjaga kualitas, meningkatkan pelayanan, karena mengubah mindset orang mengurus itu kayaknya rumit, ribet, seperti dipimpong berulang-ulang, ditambah lagi dengan kantor yang menerbitkan ini jauh, terus ke PTSP lagi. Nah ini gimana Pak? Baik, untuk menjaga kualitas pelayanan kita, itu adalah salah satu caranya adalah melalui survei tadi. Survei kepuasan masyarakat itu yang disurvei ada 9 unsur. Ada 9? Ada 9 unsur untuk mendapatkan sebuah nilai kepuasan. Baik boleh dari pelayanannya, kemudian sumber daya pelayanannya, prosesnya, kemudian waktu pelayanannya, itu semua ada 9 unsur itu kita survei.
Jadi dari hasil survei itu kita dapat ketahui bagian yang mana yang masih rendah. Jadi dengan mengetahui bagian yang rendah itu, maka kita fokuskan untuk memperbaiki itu. Dulu survei kita dalam 1 tahun itu hanya 2 kali. Jadi 2 kali? Ya, 6 bulanan semesteran. Ya, ketika kita melakukan survei masih manual, secara dengan menyebarkan kuesioner. Nah, itu inovasi yang kita buat, yaitu dengan membuat sistem informasi. Jadi kita buat aplikasi, sebuah sistem informasi yang kita tempatkan di ruang pelayanan. Kemudian setiap pengguna layanan setelah memperoleh layanannya, mereka akan mengisi survei tersebut. Dan survei tersebut kita bisa update kapanpun, harian pun bisa. Tapi kita lakukan untuk bulanan. Jadi setiap bulan saya sudah bisa tahu titik mana yang lemah kita, titik mana yang menjadi tidak puas. Sehingga dari mengetahui titik yang tidak puas itu, kita benahi bagian yang itu. Jadi dengan begitu kita secara konsisten bisa menjaga kualitas layanan kita. Jadi tidak, kalau dulu 6 bulan sekali, kadang-kadang kadaluarsa gitu, masalahnya sudah membengkak gitu, sudah melebar. Oleh sebab itu dengan melalui inovasi aplikasi survei kepuasan masyarakat yang bisa kita akses per bulan untuk menganalisisnya, maka kita cepat obati. Jadi untuk menjaga kualitasnya melalui survei tersebut. Nah, sekarang sama seperti tadi saya tanyakan ke Pak Mulyadi Yaakob, pasti juga di DPM PTSP pasti akan ketemu kendala. Sejauh ini kendala yang ditemukan oleh Bapak sendiri gimana, Pak? Baik. Saat ini kita sesuai juga dengan visi dan misi kita bahwa kita memanfaatkan teknologi informasi. Nah, kendala di penggunaan teknologi informasi itu masih banyak sekali masyarakat kita yang belum familiar dengan teknologi informasi, penggunaan teknologi informasi. Sehingga itu akan menjadi kendala, sehingga itulah salah satu yang menyebabkan juga sepertinya ribet. Akhirnya masyarakat menggunakan jasa pihak lain untuk melakukannya. Ini yang kita pasti akan selalu temukan hal-hal seperti ini. Karena orang nggak mau pusing, nggak mau pusing karena mindsetnya saya pasti akan ketemu yang Bapak katakan. Nah, baik. Karena itulah teknologi informasi harus berjalan, karena itu sebetulnya mempermudah. Namun kok hasilnya jadi seperti mempersulit bagi yang tidak mampu untuk menggunakan teknologi informasi tersebut. Maka kami buka layanan pendampingan. Jadi di PTSP kami buka layanan pendampingan. Jadi apabila masyarakat yang belum atau tidak memiliki kemampuan untuk memanfaatkan teknologi informasi, maka akan didamping oleh petugas kita untuk melakukan pengajuan permohonan perizinannya. Sehingga dari situ kita berharap sih ke depannya, karena semuanya sudah berbasis teknologi informasi, kita harap secara bertahap, secara pelan-pelan masyarakat kita juga sudah mulai untuk bisa memanfaatkannya. Nah, itu sudah dijelaskan oleh Pak Fahmi, Pak Wawako. Saya sekarang ke Pak Wawako. Ya, Pak. Kalau kita bicara tentang pelayanan publik, artinya kita akan bicara tentang SDM yang ada di dalam. Karena orang yang duduk di meja sama orang yang berhadapan langsung dengan masyarakat tentunya punya passion yang berbeda. Nah, untuk peningkatan SDM yang seperti ini dari pemerintah Kota Jambi sendiri gimana? Karena saya ambil contoh begini saja nih Pak Wawako. Ketika kita memasuki katakanlah bank, kita ketemu satpamnya saja sudah senyum, udah seneng. Kemudian kita ketemu teller, kita ketemu customer service, itu seneng gitu. Nah, sekarang saya akan kembalikan ke kantor Dukcapil sendiri, termasuk juga DPM PTSP sendiri, untuk SDM-SDM yang mereka bergerak di frontliner, ataupun nanti mereka yang ada di back office. Nah, ini gimana nih Pak Wawako? Karena ini menyangkut pelayanan. Senyum itu kadang bisa mengobati kita pada saat kita mendapatkan pelayanan. Ya, betul Pak. Nah, gimana nih? Jadi memang aura pelayanan publik itu di pemerintah, khususnya di pemerintah Kota Jambi, sekarang sudah jauh berubah. Jadi kalau kita masuk ke kantor PTSP kita misalnya,
itu nuansanya sudah nuansa tidak seperti kantor pemerintah, tetapi sudah nuansanya aura pelayanan publik. Jadi masuk udah benar-benar service excellent. Iya, dan baju seragamnya juga bukan seragam ASN. Nah, seperti beliau ini sama dengan direktur bank kan, kepala dinas kami kan. Jadi staf kami juga sama dengan yang perempuan di sana. Nah, misalnya di bagian customer service-nya itu sama dengan pramugari misalnya seragamnya. Kemudian dan kita ada pelatihan. Benar-benar kesan pertama begitu menggoda, jadi betah gitu. Mau ngurus itu betah. Betul. Gitu. Jadi ada pelatihan-pelatihan kepribadian dari semua yang memberikan jasa pelayanan, dan tidak hanya di PTSP, di rumah sakit juga di bagian frontlinernya itu kita lakukan pelatihan-pelatihan, dan memang kita ingin menempatkan mereka sesuai dengan kompetensi dan latar belakang pendidikan. Gitu ya. Nah, memang tadi ya, ekspektasi masyarakat itu selalu meningkat dari apa yang dilayani, sehingga kita harus selalu meningkatkan terus gitu. Walaupun kita sudah buat yang seperti ini, harus ada inovasi baru. Nah, itulah yang selalu Pak Wali Kota saya menuntut kepala OPD untuk jangan stuck di satu titik dan tidak boleh puas dalam hal pemberian pelayanan publik ini. Harus terus ada inovasi yang kita tingkatkan terus. Nah, salah satunya solusi yang kendala-kendala yang dihadapi tadi adalah mall pelayanan publik. Ini adalah salah satu jawaban yang mudah-mudahan tahun depan sudah beroperasi, maka masyarakat Kota Jambi akan lebih mudah. Jadi kalau mau ngurus apa-apa nggak usah nyari kantor PTSP di mana, kantor Dukcapil di mana, kantor-kantor yang lain di mana, sudah. Untuk yang tadi mendapatkan saja rekomendasi tadi, jauh-jauh. Datang saja ke satu titik, nggak perlu mondar-mandir. Tunggu di situ, nanti ada penjelasan SOP-nya berapa hari jadinya. Nah, bahkan sekarang dengan IT, dengan sistem barcode yang ada, maka penerima jasa bisa ngeprint di rumah masing-masing. Gitu, dengan teknologi yang canggih. Jadi kita harus berubah. Nah, pemberi jasa layanannya berubah, tetapi juga masyarakatnya, mindsetnya sama-sama kita berubah juga. Jadi ya kita bertransformasi menuju era digital. Jadi jangan lagi memanfaatkan jasa calo, jasa pihak ketiga yang akhirnya ada pungli di sana, memberikan ruang untuk terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan. Padahal sebenarnya tidak bayar, ada beberapa gitu. Yang bayar itu resmi pasti ada peraturan daerahnya yang mengatur, dan disetorkan secara resmi, sah gitu, dan resmi ke rekening pemerintah. Jadi tidak ada pungli-pungli gitu. Makanya kalau ada pungli laporkan, foto. Nanti dikasih hadiah 1 juta ya Pak Fahmi ya. Kalau bisa menemukan. Dikasih hadiah oleh kami. Nah, pemirsa, kalau seandainya Anda, ini kita bicara tentang pelayanan publik. Jadi kalau seandainya Anda ketemu yang namanya calo. Nah, tadi sudah dibilang, sudah dikatakan oleh Pak Wawako, nanti ada reward, kalau seandainya Anda memang menemukan hal-hal seperti itu tadi. Nah, sebentar Pak Wawako, saya sedikit saja ke Pak Fahmi. Ini berkenaan dengan pelayanan PTSP. Nah, saya ingin tahu apakah di DPM PTSP itu sendiri ada layanan khusus. Layanan khusus ini artinya untuk mereka-mereka yang disabilitas. Karena tidak semua orang tertakdir lahir seperti kita lengkap, tetapi ada juga beberapa di sana yang membutuhkan layanan itu. Kalau di DPM PTSP sendiri gimana Pak Fahmi? Baik, ini juga sebetulnya sesuai dengan Undang-Undang Pelayanan Publik, bahwa kaum yang membutuhkan pelayanan khusus harus diberikan layanan khusus. Jadi khususnya untuk disabilitas itu sarana prasarananya kita sediakan. Baik itu tempat mulai dari kedatangan, mulai tempat parkirnya, ada tempat parkir khusus untuk disabilitas. Kemudian apabila memang membutuhkan kursi roda, itu kita sediakan juga kursi roda. Ada disediakan. Kemudian juga untuk WC untuk ke belakang itu kita juga harus memiliki ruangan khusus untuk disabilitas. Demikian juga untuk yang membutuhkan disabilitas, maka kami ada petugas khusus pendamping. Jadi kalau apabila yang datang adalah kaum dari disabilitas, maka petugas khusus yang akan mendampingi dari mulai pintu masuk sampai dengan pelayanannya selesai. Itu akan ada pendamping khusus yang sudah kita latih untuk mendampingi kaum disabilitas itu. Demikian. Saya ke Pak Mulyadi Yatub. Singkat saja Bapak, ini berkenaan dengan pelayanan publik. Mungkin Bapak bisa menyampaikan sedikit
himbauan atau ajakan mengurus sendiri itu lebih enak, lebih mudah, lebih nyaman. Ini karena kita live. Silakan Pak Mul. Terima kasih Pak Den. Ya, memang seperti yang saya bilang tadi di awal bahwa dokumen kependudukan adalah urusan dasar bagi setiap penduduk. Nah, memang sangat diharapkan sekali bahwa setiap penduduk kami menghimbau uruslah sendiri dokumen kependudukan Anda, tetapi sebelum dibutuhkan. Jadi jangan pada saat dibutuhkan. Ya. Kenapa? Karena kita membutuhkan waktu untuk cross check data. Betul. Ya kan? Jadi di sisi lain ketika kita sebelum dibutuhkan kita sudah tertib datanya lebih baik daripada yang kepepet-pepet tadi, ya kan? Lebih dini, lebih awal, lebih baik. Awal. Nah, kenapa? Karena kita tidak tahu, ya kan, kebutuhan data kita itu kapan timingnya. Ya. Nah, ini seperti contoh, ujuk-ujuk buka untuk penerimaan masuk polisi, data keluarga kita lagi amburadul. Kan itu merugikan kita. Ya. Nah, makanya kita selalu mengimbau kepada masyarakat, uruslah dokumen kependudukan Anda sebelum dibutuhkan. Dan tanpa melalui perantara apalagi calo. Kenapa? Karena undang-undang jelas. Undang-undang 24 2013 itu jelas di pasal 79 huruf A mengatakan pelayanan administrasi kependudukan tidak dipungut biaya. Pelayanan gratis. administrasi kependudukan tidak dipungut biaya. Gratis. Gratis. Iya. Itu undang-undang loh ngatur. Baik. Ya. Siap, Pak Wawako. Sedikit saja, singkat. Ya. Ini keterkaitan dengan usia pemerintah Kota Jambi yang ke-75. Ya. Kita kaitkan dengan harapan Bapak, khususnya di sektor pelayanan publik. Silakan Bapak, singkat saja. Ya, di momentum hari ulang tahun pemerintah Kota Jambi yang ke-75, kami semua jajaran pemerintah Kota Jambi terus berupaya membuat inovasi terbaru, memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, dan di sisi yang lain juga kita sama-sama mengedukasi masyarakat kita untuk bertransformasi karena semua perizinan, semua pelayanan publik sekarang bergerak menuju era digitalisasi. Oleh karena itu urus sendiri dengan mudah, tidak ada pungli, ya, tidak boleh ada kegiatan-kegiatan yang tidak transparan, tidak akuntabel. Nah, kami juga memberikan ruang kepada masyarakat untuk mengadukan segala sesuatu yang tidak puas tadi melalui berbagai macam media yang kita siapkan, dan cantumkan dengan jelas keluhannya, kejadiannya apa, maka kami sudah memerintahkan seluruh OPD untuk menindaklanjuti. Dan di si kesal itu ada waktunya. Berapa jam kepala dinas kami merespon, itu semua menjadi indikator penilaian. Dan itu bisa jadi prestasi juga. Dan juga demosi juga kalau misalnya sering terlambat merespon juga bisa menjadi catatan bagi kepala OPD tersebut. Jadi di momentum ini mari kita sama-sama berusaha untuk saling meningkatkan kemampuan baik dari segi masyarakat sendiri maupun dari segi pemberi jasa pelayanan. Itu. Baik, Pak Wawako terima kasih banyak. Terima kasih. Pak Fahmi terima kasih banyak. Pak Mulyadi Yatub terima kasih banyak sudah hadir di studio. Dan pemirsa, tentunya kalau kita bicara tentang pelayanan publik, banyak sekali yang harus kita bicarakan. Dan ini menjadi PR besar, tugas besar dari pemerintah Kota Jambi dengan kemauan masyarakat yang semakin banyak, tentunya dengan teknologi yang semakin canggih. Tentunya mudah-mudahan kita berharap di usia yang ke-75 tahun pemerintah Kota Jambi selalu berinovasi, continue dengan segala perubahan, dan tentunya ini bisa mengakomodir semua harapan masyarakat tentang pelayanan publik itu sendiri. Sekali lagi terima kasih untuk Bapak Mulyadi Yatub, Bapak Fahmi terima kasih, Pak Wawako terima kasih sudah waktunya hadir di studio kita di Talkshow Jambi Terkini. Pemirsa, saya Dendi Denmar beserta kerabat kerja Jambi TV, kami mengucapkan terima kasih kepada Anda yang sudah menyaksikan tayangan ini. Kami sekali lagi mengingatkan kepada Anda tetap menjaga protokol kesehatan, mengenakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan juga sering mencuci tangan. Dan tentunya dengan harapan kami semua sehat-sehat saja, dan bagi Anda yang menjalankan ibadah puasa, selamat menjalani ibadah puasa. Sekali lagi, semoga tayangan ini bermanfaat. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.